Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Alziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Jumat 31 Maret 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai hadirnya bulan Ramadan menjelang tahun politik adalah momentum agar masyarakat tidak tersulut emosi akibat provokasi dan hoaks. Justru sebaliknya, beliau mendorong bulan suci Ramadan dapat dimanfaatkan untuk menjaga perdamaian dan keutuhan bangsa. Memasuki tahun politik, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan persatuan, sebagaimana yang beliau sampaikan pada Kamis 23 Maret yang lalu. Nah, pemirsa, bagaimanakah seharusnya kita menjalani bulan suci Ramadan sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kemudian bagaimanakah seharusnya kita berpolitik sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, serta bagaimana seharusnya kita bisa membebaskan dunia Islam dari penjajahan dan menyatukan dunia Islam dalam satu kesatuan. Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Adi Victoria. Beliau adalah dari Geopolitical Institute. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ajis. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya ini, Bung Adi? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan pernyataan dan pesan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ya selaku Wakil Presiden kita bahwa di bulan suci Ramadan ini kita tidak boleh terprovokasi terkait dengan hoax dan juga perpecahan. Bahkan beliau berpesan untuk menjaga perdamaian. Akan tetapi baru-baru ini ya di sosial media viral ada video heboh ya di mana ada bagi-bagi amplop yang di video tersebut ini tertuliskan dengan cukup jelas ya berlogo PDIP yang berisi uang dibagikan di dalam masjid. Nah, kemudian dari video yang viral ini ya, ini menjadi perdebatan yang cukup sengit ya oleh netizen Indonesia di sosial media. Nah, menanggapi hal tersebut, ini menurut Anda seperti apa terkait juga dengan pesan dari Wapres tersebut? Eh, Baik, iya, Bung Ajis. Jadi memang itulah ironisnya ya. Di satu sisi, Wapres kita menyampaikan, menghimbau agar kemudian kita masyarakat itu tidak terprovokasi dan juga tidak termakan hoax terkait dengan isu politik kan di tahun 2024 nanti. Nah, namun di satu sisi kita juga menyaksikan begitu jelasnya ada orang yang kemudian membagi bagian amplop berisi sejumlah uang, yaitu kalau kita lihat sekitar 300 ribuan, dan sangat jelas sekali di dalam amplop itu bergambar logo partai politik. Ya, tadi sampaikan PDIP seperti itu, bahkan dengan warna khasnya. Walaupun alasan yang disampaikan bahwa itu adalah zakat, Bung Ajis, zakat yang sudah berlangsung dari tahun 2026, 2006 seperti itu. Nah, padahal kemudian sering sekali dinarasikan di negeri ini bahwa jangan melakukan politisasi terhadap masjid. Kan gitu Bung Ajis ya. Sering dikatakan bahwa masjid itu bukan tempat untuk melakukan aktivitas politik. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kemudian yang viral yang tadi disampaikan, kita saksikan tersebut, ada orang yang kemudian membagi-bagikan uang dalam amplop yang berisi cuma uang seperti itu. Bahkan membawa simbol-simbol politik. Ya, itu kan dilakukan di dalam masjid seperti itu. Jadi himbauan Wapres tersebut dianggap seperti angin lalu saja, seperti itu Bung Ajis. Nah, karena memang faktanya kalau di bulan Ramadan ini kan biasanya memang momentum umat Islam itu banyak berkumpul, melaksanakan ibadah sholat tarawih, buka puasa bersama, serta kegiatan ibadah lainnya seperti itu. Nah, yang kemudian ini memang mengundang banyak jamaah untuk hadir. Nah, hingga kemudian ini terkadang momentum ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menarik simpati seperti itu. Ya, sebagaimana yang terjadi yang viral yang banyak dikomentar oleh masyarakat. Nah, kembali kepada bagi-bagi uang tadi, kalau alasannya kemudian adalah tadi disampaikan itu sudah dilakukan mulai tahun 2006 seperti itu, berupa zakat. Nah, harusnya kemudian tidak perlu disertai dengan simbol-simbol politik.
Ya, tidak kemudian perlu dengan amplop itu menggunakan amplop yang berisi warna khas sebuah partai, kemudian jelas tertulis partainya, maka tidak heran kemudian wajar saja kemudian masker itu menuding itu, menduga kuat, ya. Ada unsur kepentingan di situ. Ya, kalau kemudian zakat ya tidak usah ada kemudian simbol-simbol di bawah ya amplop biasa saja seperti itu. Jadi tidak heran kemudian masyarakat itu menduga ada apa di balik terkait dengan bagi-bagi uang di dalam masjid seperti itu. Nah, gitu Bung Ajis tanggapan terkait dengan yang viral yang banyak dikomentari masyarakat seperti itu. Ya baik, memang di bulan suci Ramadan ini kan juga identik dengan sebagian dari masyarakat kita untuk mengeluarkan zakat ya, terutama zakat mal. Akan tetapi Ah, kalau kita melihat dari bagaimana sejarah Islam ya di dalam khasanah Islam, ini juga bulan suci Ramadan identik dengan bulan perjuangan ya, bulan jihad, bulan nah, untuk menyebarkan Islam dengan berbagai macam penaklukan ke negeri yang lain. Nah, menurut Anda ini, Bung Adi, bagaimanakah gambaran sejarah Ramadan, terutama di zaman keemasan Islam, yakni di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bisa dijelaskan, Bung Adi? iya, jadi eh, benar sekali bahwa Ramadan itu selain disebut juga sebagai Sahrul Siam, ya, disebut juga Sahrul Mubarak, Sahrul Quran dan nama-nama lain seperti termasuk kemudian disebut dengan Sahrul Jihad. Dinamakan sebagai Sahrul Siam itu karena memang bulan Ramadan ini bulan kita melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa di bulan Ramadan. Dinamakan sebagai Sahrul Quran karena di bulan Ramadan itu diturunkannya permulaan Al-Quran. Nah, dikatakan juga sebagai Sahrul Jihad karena memang di bulan Ramadan itu banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa aktivitas jihad dan futuhat yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya dan juga kemudian diteruskan oleh generasi setelahnya seperti itu. Misalnya kalau kita lihat Bung Ajis, di bulan Ramadan itu ada di masa Rasulullah ya, itu ada terjadi dua peristiwa besar. Yang pertama itu adalah terkait dengan peristiwa Perang Badar Kubro, ya, perang besar yang kemudian ini terjadi di apa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah peristiwa penaklukan Mekah. Itu keduanya itu berlangsung di bulan Ramadan. Perang Badar itu terjadi di Ramadan pertama saat ibadah puasa itu diwajibkan Bung Ajis. Ya. Yang kemudian kita lihat dalam perang tersebut ya Masya Allah itu kemudian jumlah kaum muslimin yang berjumlah 313 prajurit, kemudian hanya 2 ekor kuda, kemudian ditambah 30 sampai 40 ekor unta itu melawan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah ribuan, seribuan. Ya, yang ada sekitar 200 ekor kuda dan juga tambah dengan unta seperti itu. Namun kemudian alhamdulillah berkat pertolongan Allah kaum muslimin kemudian dimenangkan di perang Badar. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Fatul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan, pada tanggal 10 Ramadan. Ini kemudian di mana kaum muslimin itu dari Madinah menuju Mekah membawa sekitar 10.000 pasukan. Alhamdulillah kemudian Mekah ditaklukkan tanpa terjadi pertumpahan darah. Ya, insya Allah. Kemudian juga selain itu, kalau kita lihat di bulan Ramadan juga, selain perang Badar, juga selain perang selain peristiwa penaklukan Mekah, juga terjadi perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq itu memang perang yang terjadi di bulan Syawal, di awal bulan Syawal. Tapi kemudian perang Khandaq itu sebelumnya diawali dengan aktivitas menggali Khandaq. Khandaq itu kan parit, ya. Para Rasulullah kemudian para sahabat menggali parit dalam rangka untuk membentengi kota Madinah. Itu masalah Bu Ngajis, ya. Dilakukan di bulan Ramadan. Yang kemudian um, kalau kita baca ya beberapa penjelasan sirah itu, kemudian panjang daripada parit itu kan mencapai 5.500-an. Lebarnya 4 meteran, dalamnya 3 meter, Masya Allah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah, digali Rasulullah dan para sahabatnya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian di bulan Ramadan pula terkait dengan jihad, kita bisa melihat perang lain itu perang Hitin. Ya. Perang Hitin ini perang yang dilakukan yang dipimpin oleh Salahuddin Alayubi itu melawan kerajaan Salib yang kemudian berhasil merebut kembali Yerusalem seperti itu. Kemudian kalau peristiwa yang lain kita masih ingat di bulan Ramadan juga peristiwa perang Anjailut. Ya, ini ketika bangsa Tartar itu berhasil meruntuhkan atau menumbangkan khilafah Abbasiyah yang kemudian terjadi perang Anjailut yang kemudian di situ alhamdulillah bangsa Mongol ya bangsa Tartar bisa dikalahkan. Itu terjadi di 15 Ramadan. Jadi kalau kemudian bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan Sahrul Jihad wal Falah, istilahnya seperti itu, bulan jihad dan juga bulan kemenangan.
Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang banyak terjadi sekali aktivitas jihad, aktivitas futuhat yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan generasi-generasi setelahnya. Seperti itu. Gitu, Bung Ajis. Ya, baik. Jika memang bulan suci Ramadan ini terkenal juga sebagai bulan jihad, ini yang cukup ironis ya. Ini kan ada sebagian dari kaum muslimin saat ini yang kemudian menuduh jihad ini bukan sebagai ajaran Islam, tetapi bagian dari ajaran terorisme ya. Nah, menurut Anda sendiri, kira-kira sebenarnya apa bahasan jihad di dalam kitab-kitab fikih? Ini seperti apa sebenarnya pengertiannya? Iya, jadi sebenarnya tuduhan terhadap jihad sebagai ajaran terorisme itu tidak lain memang sebenarnya Bung Haji itu adalah upaya Barat dalam memadamkan salah satu ajaran Islam yang mulia. Apa itu jihad? Ya. Kenapa? Karena Barat itu sangat memahami terkait dengan bagaimana spirit jihad kaum muslimin. Dan Barat juga itu nggak pernah lupa terkait dengan bagaimana semangat jihad yang dimiliki kaum muslimin ketika kekhilafan itu ada dengan semangat jihad, dengan aktivitas jihad yang seperti maka memang Barat itu dalam rangka untuk apa? Untuk kemudian membuat semacam opini negatif yang kemudian berupaya bagaimana kemudian jihad itu bisa hilang. Ya, bahkan kan kemudian dihilangkan dari kurikulum seperti itu. Karena memang semangat jihad kaum muslim itu masya Allah luar biasa bahwa jihad itu kemudian mendapatkan dua kebaikan. Salah satu di antara dua kebaikan, mati syahid atau hidup mulia. Ini kemudian sangat ditakuti oleh Barat seperti itu. Jadi memang Barat dengan agennya kemudian itu berupaya untuk membuat monsterisasi, membuat efek negatif terkait dengan ajaran Islam, yaitu jihad, juga termasuk dengan ajaran Islam yang lain, yaitu khilafah, seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan terkait dengan masalah jihad, itu memang jelas sekali bahwasanya jihad itu bagian daripada ajaran Islam. Bukti konkretnya ada apa? Bukti konkret itu kan adalah bahwa jihad itu masuk dalam bab fikih seperti itu. Ya, jadi jelas sekali bahwa ini menunjukkan bahwa jihad adalah bagian daripada ajaran Islam sebagaimana ajaran Islam lain seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita lihat jihad itu kalau secara makna syariah itu kan bermakna qital. Ya, qital itu maknanya itu adalah perang seperti itu. Ini nggak ada makna lain sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali ya terkait dengan makna jihad itu nggak ada lain terkait dengan masa kita itu mengerahkan usaha dalam rangka memerangi siapa mengenai kaum kafir seperti itu. Kemudian kita juga bisa merujuk kepada penjelasan yang disampaikan oleh Al-Alama Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah yang juga menjelaskan bahwa jihad itu adalah mengerahkan segenap kemampuan kita dalam rangka peperangan jalan Allah ya. Secara langsung ataupun memberikan bantuan gitu dengan harta, pemikiran dan sebagainya seperti itu. Jadi kemudian adalah makna jihad secara syariah itu kita perang. Kemudian jihad itu juga tadi dikatakan bahwasanya jelas bagian daripada ajaran Islam yang itu memang bagian daripada syariat Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an misalnya bahwa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan hari akhir. Kan? Perintahnya seperti itu. Wala yuharrimuna ma haramallahu. Ya, yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan apa warasuluh dan rasulnya seperti itu. Jadi kemudian jelas sekali bahwa jihad itu bagian daripada ajaran Islam yang jelas maknanya lah kita perang seperti itu. Jadi sebagaimana ajaran Islam yang lain terkait dengan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya jihad itu bagian dari pokok daripada perkara agama Islam. Ya. Rasul amril Islamu wa amudul salatu wazirtu sanamihil jihad. Ya, sanamihil jihad. Bahwa pokok daripada perkara agama Islam itu apa? Itu tiangnya adalah sholat, ya. Kemudian puncaknya apa? Puncaknya itu adalah jihad. Seperti itu. Jadi kemudian jihad itu menempati posisi tertinggi di dalam ajaran Islam, ya, seperti itu. Nah, gitu, Bung Ajis. Ya baik, jika merujuk dari apa yang sudah Anda jelaskan tadi, ini kan jihad adalah bagian dari ajaran Islam dengan berbagai Iya. macam tentu ketentuan-ketentuannya. Akan tetapi di era-era sekarang ini kan juga seolah-olah kita jarang sekali ya mendengar perintah jihad atau mungkin seolah-olah sudah terhapus begitu. Ini kira-kira menurut Anda penyebabnya ini apa? Apakah karena kaum muslimin sudah tidak memiliki satu kepemimpinan ya di dalam kekhilafahan atau seperti apa menurut Anda? Jihad itu sebagaimana ibadah lain, ada atau tidak ada khilafah, itu tetap ada, Bung Ajis. Ya, tidak terhapuskan. Bedanya nanti mungkin ada nanti istilah
jihad huzumi, jihad difai, ada jihad ofensif ya, tolabi tadi itu, atau jihad difai, jihad yang defensif. Ini kan pembahasan terpisah nanti. Tapi kemudian intinya jihad itu baik ada kekhilafahan Islam ataupun tidak ada, hukum jihad itu tetap berlangsung seperti itu. Tidak pernah terhapuskan sampai hari kiamat. Tetap ada dia. Tetap ada. Ini kemudian sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu madi munzu ba'asillahi Rasulullah ila akhiri isabati minal muslimin yuqatiluna dajjal. Jihad itu berlangsung sejak Allah mengutus Rasulnya, kata Rasulullah. Ya, ila akhiri isobatin, hingga generasi kaum muslimin itu minal muslimin yuqatiluna dajjal, sampai kemudian generasi akhir daripada umat ini apa? Memerangi dajjal. Ya. Dajjal itu kan hari apa? Sampai hari akhir seperti itu. Jadi kemudian sampai hari akhir pun hukum jihad itu tidaklah terhapuskan. Baik ada khilafah ataupun tidak ada khilafah. Cuma nanti terpisah tuh, ketika tidak ada khilafah yang berlaku adalah jihad difai. Ya, tapi kalau ketika ada khilafah ya baik difai ataupun ya ofensif seperti itu, ataupun huzumi atau labi seperti itu. Nah itu Bung Ajis. Jadi hukum jihad tidak pernah terhapuskan walaupun sekarang tidak ada seorang imam, seorang khalifah dalam sistem kekhilafan Islam seperti itu. Ya, baik. Terakhir, Bung Ade, ini kalau kita melihat negeri-negeri kaum muslimin, ada sebagian juga yang masih berada di dalam penjajahan, misalkan Palestina. Akan tetapi kita juga melihat dengan keheranan ya, ada sebagian dari para pemimpin kaum muslimin itu kemudian berjabat dengan para penjajah yang mereka melakukan pembunuhan dan pembantaian kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Nah, bahkan menurut mereka penderitaan dunia Islam seperti di Palestina ini adalah urusan di dalam negeri rakyat Palestina. Menanggapi hal tersebut, menurut Anda seperti apa ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam saat ini? Ya ini kan buah dari paham nasionalisme, Bung Ajis. Jadi kemudian menganggap penderitaan dunia Islam hari ini ya, yang menimpa saudara kita yang di Palestina, kemudian yang di Myanmar, di Xinjiang di Cina tadi itu sebagai itu bukan masalah kita, bukan masalah negeri muslim yang lain. Itu bagian daripada akibat dari tersekat-sekatnya umat Islam pasca runtuhnya khilafah. Ya, pasca runtuhnya khilafah. Khilafah itu diruntuhkan 3 Maret 1924. Yang mulai itu kemudian muncullah negeri-negeri muslim yang dikotak-kotakan dengan sekat nasionalisme atau negara bangsa tadi. Imbasnya kemudian menganggap bahwa persoalan negeri muslim yang lain itu bukan bagian daripada urusan kaum muslimin yang lain. Ya. Berbeda dulu ketika kemudian umat Islam itu hidup dalam satu kepemimpinan. Ya, hidup dalam satu kepemimpinan. Ada seorang imam, ada seorang khalifah yang kemudian itu meriayah, mengurusi, menjaga, melindungi umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi. Bahwa sungguh imam atau khalifah itulah perisai, adalah junnah, adalah pelindung. Ya. Orang-orang berperang di belakangnya dan juga menjadikan dia sebagai pelindung. Tapi kemudian ketika tidak ada imam, tidak ada khalifah, tidak ada sistem kekhilafan kemudian, maka tidak ada yang menjaga umat Islam. Dan umat Islam menganggap bahwasannya persoalan yang menimpa umat Islam yang di negeri lain itu bukan bagian daripada urusan umat Islam lainnya. Ini kemudian buah daripada tersekat-sekatnya umat Islam. Maka yang harus dilakukan apa? Adalah kemudian berusaha mewujudkan kembali adanya seorang imam, adanya seorang pemimpin yang kemudian bisa menjaga, melindungi umat Islam. Ya, ini kan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau katakan bahwasanya ad-dinu was sultanu tau'aman. Ad-dinu usun was sultanu haris. Wa ma la usalau fahdumun wa ma la harisalau fadai. Ya. Ad-dinu was sultanu tau'aman. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Ad-dinu usun was sultanu haris. Agama itu pondasi, kekuasaan itu penjaga. Wa ma la usalau fadumun, sesuatu tanpa ada asas dia akan rubuh. Wa ma la harisalau fadai, dan sesuatu tanpa ada penjaga dia akan hilang. Nah, sekarang kita tidak ada penjaga. Tidak ada yang kemudian menjaga agama kaum muslimin. Ya, orang mudah untuk murtad, tidak ada yang kemudian bisa menjaga nyawa. Orang mudah untuk membunuh, bahkan membunuh umat Islam. Ya, mengambil hartanya, merampas dan sebagainya, kehormatan. Ini karena tidak ada yang namanya penjaga, tidak ada namanya haris. Ya. Walaupun Al-Quran misalnya sudah melarang, misal terkait dengan larangan pembunuhan dan sebagainya, itu tidak bisa dicegah. Walaupun Al-Quran mengatakan itu.
Inilah kemudian yang dikatakan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang dikutip dalam kitab At-Tariqatus Syar'iyyah Listina fil Hayatil Islamiyah, bahwasanya innallaha la yazu bisultani ma la yazu bil Quran. Bahwasanya sungguhnya Allah benar-benar akan mencegah ya dengan kekuasaan apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Insya Allah dengan adanya kekuasaan yang merujuk kepada Islam, yang kemudian menegakkan Islam secara kafah, akan memberikan kemuliaan kepada Islam dan kaum muslimin insya Allah. Allah alam bisawab. Ya baik, syukran wa jazakum khairan kasiran kepada Bung Adi Victoria. Terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi Victoria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.